Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar sosiologi dengan materi interaksi sosial. Baik, kompetensi dasar adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Materi hari ini adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang termasuk jenis interaksi sosial asosiatif adalah sebagai berikut. A. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya jenis-jenis kerjasama. 1. Kerukunan atau gotong royong, yakni bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. 2. Bargaining, yaitu bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian pertukaran barang ataupun jasa dua organisasi atau lebih. 3. Kooptasi, yakni bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindari adanya konflik. 4. Koalisi, yaitu bentuk kerjasama berupa kombinasi dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir adalah joint venture, yaitu bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus seperti pengeboran minyak dan perhotelan. Baik, yang berikut bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Tujuannya mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik serta untuk mencegah terjadinya konflik. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama adalah coercion, yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Yang kedua adalah kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Yang ketiga adalah arbitrase, yakni bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian.
Yang keempat adalah mediasi, yaitu bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Baik, selanjutnya bentuk akomodasi yang kelima adalah konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan. Adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Yang ketujuh adalah stalemate, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Selanjutnya, bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan dalam waktu lama. Bentuk interaksi asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Baik, yang berikut interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Baik, yang berikut jenis-jenis interaksi disosiatif. A. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik antar pesertanya. Baik, yang berikut B. Kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Ada 5 macam kontravensi. 1. Kontravensi umum, seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan. Yang kedua adalah kontravensi sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum. Ketiga, kontravensi intensif, seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus. Keempat adalah kontravensi rahasia, seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. Yang kelima adalah kontravensi taktis, misalnya mengejutkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. Baik, yang berikut C. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham atau kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang bertentangan.
Baik, yang berikut adalah adapun bentuk-bentuk konflik atau pertentangan antara lain. 1. Pertentangan pribadi merupakan pertentangan yang terjadi antara individu dengan latar belakang atau sebab yang bermacam-macam. 2. Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang terjadi karena kepentingan kebudayaan. Kondisi bertambah buruk apabila terdapat salah satu ras yang menjadi golongan minoritas. Baik, selanjutnya pertentangan antar kelas sosial, yaitu pertentangan yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan, seperti perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh. Keempat, pertentangan politik, yaitu pertentangan yang terjadi antara golongan pada masyarakat antara negara-negara yang berdaulat. Misalnya, seperti pertentangan yang terjadi antar partai politik menjelang pemilu atau pertentangan antar negara. Yang kelima adalah pertentangan yang bersifat internasional, adalah pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas, menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Apabila terdapat pihak yang tidak bisa mengendalikan diri, maka akan terjadi peperangan. Baik, buat anak ibu semuanya, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di materi yang berikut. Assalamualaikum.